Oke, kembali lagi di mata kuliah teori keputusan. Hari ini kita akan ngomongin tentang analisis sensitivitas. Jadi setelah teman-teman belajar tentang value of information dengan kasusnya Kim yang bingung mau milih porch, indoor, atau outdoor untuk lokasi partinya, hari ini kita akan ngomongin tentang analisis sensitivitas. Apa itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas di sini adalah ketika sebuah parameter atau di sini kasusnya adalah probabilitas, sebuah event itu hujan atau enggak hujan gitu ya, dinaikkan atau diturunkan akan signifikan berpengaruh ke decision dari si Kim gitu ya. Jadi sampai titik mana sih kira-kira probabilitas itu naik atau turun sehingga decision Kim berubah. Kalau teman-teman masih ingat di kasusnya Kim, Kim itu akan memilih indoor ya sebagai base decision-nya. Nah, tapi kenapa indoor? Karena di situ kalau tidak salah probabilitas Sunny adalah 0,4 dan probabilitas Rainy adalah 0,6. Nah, gimana kalau kita naikkan probabilitasnya Sunny jadi 0,7, 0,8 dan sebaliknya ya. Nah, gimana apakah mengubah keputusan si Kim atau enggak? Nah, kita lihat dengan namanya analisis sensitivitas. Caranya gimana? Caranya adalah kita mengasumsikan nilai probabilitas hujan dan tidak hujan sebagai nilai P. Jadi P di sini adalah probability of sunshine atau probability of sunny. Maka nilai probability rainy adalah 1 minus P. Kenapa 1 minus P? Karena probabilitas kan nilainya 0 sampai 1. Ketika sunny-nya P berarti rainy-nya adalah 1 dikurangi P. Let's say P-nya adalah 50% atau 0,5, maka rainy-nya adalah 0,5 juga kan, dari 1 dikurangi 0,5. Ya, paham ya sampai sini? Nah, lalu kita cari utility-nya. Gimana cara menghitung utility? Teman-teman tahu P kali 1 ya, ditambah 1 minus P, probability raining dikali 0 gitu ya. Utilitas di sini teman-teman bisa dapetin di slide atau di video decision theory ya. Nah, gimana? Nah, P kali 1 ditambah 1 minus P kali 0, maka didapatkan nilai utility outdoors adalah P. Begitu juga untuk porch dan indoor. Gimana dapatkan 0,323 ditambah 0,627 P adalah P dikali 0,95 ditambah 1 minus P dikali 0,323. Ya kan? Maka teman-teman kalau teman-teman hitung akan dapetin nilai ini. Begitu juga dengan yang indoors ya, tinggal P dikali 0,568 ditambah 1 minus P dikali 0,667. Nah, ini adalah hasilnya. Expected utility outdoors adalah P, expected utility porch adalah 0,323 plus 0,627, dan expected utility indoors adalah 0,667 minus 0,099 P. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk melihat analisis sensitivitas ini? Kita plotkanlah probability of sunshine atau sunny tadi, nilai P-nya, yang nilainya adalah 0 sampai 1, diplotkan untuk sumbu X, dan kita buat sumbu Z-nya adalah expected utility-nya, nilainya adalah 0 sampai 1 tadi ya. Nah, kita lihat plotkan di garis lurus ya, di titik-titik yang membuat garis lurus. Untuk outdoors tadi utility-nya adalah P gitu kan, outdoors itu P. Nah, kita isi value-nya. Ketika P-nya 0, maka utility outdoors adalah 0 ya, karena utility sama dengan P-nya, probability-nya. Ketika 1, maka nilainya 1. Kita plotkan gimana kalau 0,2, 0,4 dan lain sebagainya. Akhirnya membentuklah sebuah garis lurus seperti ini. Begitu juga dengan porch. Ketika probability-nya 0 di sini 0, maka untuk porch adalah nilainya 0,323 kira-kira di sini. Gitu juga dengan indoors ya. Ketika probability-nya 0, probability sunny-nya 0, maka nilainya indoors-nya adalah 0,667 untuk utility-nya. Maka bisa dilihat ketika probabilitas 0 atau sunny-nya 0, probabilitas sunny-nya 0 atau pasti hujan, pasti si Kim akan milih indoor. Tapi sampai kapan sih si Kim akan tetap milih indoor? Kapan sih dia berubah haluan, berubah decision yang jadi porch atau jadi outdoor? Nah, kita bisa lihat dari titik potong si expected utility di masing-masing decision gitu ya. Contohnya kita mau lihat sampai kapan sih dia berubah jadi porch, kita lihatlah titik potongnya. Nah, kita bisa lihat Kim mau milih mana itu dari expected utility tertinggi. Ketika nilainya 0 sampai di titik ini,
Maka bisa lihat dari teman-teman dapat lihat biru ini akan lebih tinggi daripada hijau ataupun merah. Nah, pada titik setelah ini dapat dilihat bahwa hijau itu atau punyanya Porsche ini lebih tinggi. Maka titik inilah yang kita harus cari. Cara melihat titik fotonya ya tinggal kalian sama dengankan aja. Indoors yaitu 0,667 minus 0,099P disama dengankan dengan 0,323 ditambah 0,628P. Maka teman-teman nilai P-nya. Di sini kalau teman-teman ikut hitung akan dapat nilai P sama dengan 0,47. Nah, gitu juga untuk melihat kapan dia berubah dari porch ke outdoor gitu ya. Pada probabilitas berapa gitu. Nah, kita bisa lihat titik potong antara porch dan outdoor. Jadi disama dengankan aja 0,323 ditambah 0,628P disama dengankan dengan P. Teman-teman akan dapatkan 0,87. Make sense sih. Ketika probability sunny-nya semakin tinggi, let's say 0,87 ke atas, maka Kim akan memilih decision yang lebih baik adalah better decision adalah outdoor. Make sense ya. Nah, gimana untuk free clairvoyance ini? Gimana sih analisis sensitivitasnya gitu? Kita juga bisa ngitung untuk free clairvoyance-nya ini gitu ya. Nah, ini conclusion-nya. Jadi, ketika probability-nya 0 sampai 0,47, maka Kim akan milih indoors gitu ya. Maka teman-teman masih ingat di awal gitu ya, probability si Sunny adalah 0,4, maka that's why si Kim milih indoor gitu ya. Nah, ketika probability-nya lebih dari 0,47, 0,48 sampai di poin 0,87, maka dia akan milih porch. Dan ketika 0,87 ke atas atau 0,88 sampai 1 akan milih outdoors. Nah, seperti saya katakan tadi, selain itu kita juga bisa lihat sensitivitas analisis untuk free clairvoyance, yaitu ketika si pawang hujannya, kalau teman-teman masih ingat tentang value of information, pawang hujannya itu punya akurasi 100% dan dianggap nilainya free. Kita bisa juga lihat berapa sih expected utility-nya berdasarkan probabilitasnya. Gimana kalau dinaikkan atau diturunkan ya. Nah, kita bisa lihat nilainya di sini yang tadinya 0,4 dan 0,6-nya kita ganti dengan P dan 1 minus P. Jadi yang kemarin kalau teman-teman ingat di sini harusnya 0,4 yang kasusnya Kim dan 0,6, kita ubah probabilitas sunny-nya adalah P ya, dan probabilitas rainy-nya adalah 1 minus P. Nah, tinggal teman-teman hitung aja gitu ya. Untuk yang expected utility outdoor berarti kan 1 kali 1 ditambah 0 kali 0, berarti dapatnya nilai 1. Itu juga yang porch, teman-teman akan dapetin 1 kali 0,95 ditambah 0 kali 0,323, maka dapat 0,95 dan selanjutnya ya, teman-teman akan dapat 0,568. Nah, di sini maka yang akan dipilih adalah yang outdoors ya, 1. Begitu juga yang di bawahnya. Ini dapatnya 0, yang ini akan dapat adalah 0,323 karena 0 kali 0,95 ditambah 1 dikali 0,323 maka dapatnya 0,323, ditambah lagi di sini adalah 0,667. Maka kita akan pilih decision-nya adalah untuk yang di bawah ini adalah 0,667. Maka dapatin expected utility-nya adalah tinggal dikali aja P kali 1 ya, ditambah 1 minus P kali 0,667. Kalau teman-teman hitung akan dapatin nilai 0,667 ditambah 0,33P ya. Di sini ada utility-nya si free clairvoyance ya. Teman-teman tinggal masukin aja nilai P-nya ini ketika 0 sampai 1 gitu. Jadi bisa diplotkan ya. Bisa dilihat bahwa ketika probabilitasnya naik ya, utility dari free clairvoyance ini akan semakin tinggi gitu ya. Nah, ini tadi plot untuk grafiknya. Grafik yang tadi yang di awal mau pilih porch, outdoor atau indoors, gimana sih kapan berubahnya gitu ya. Itu bisa juga selain grafik tadi dalam bentuk tabel seperti ini. Di gimana kalau 0, 0,05 sampai 1 dimasukkan nilainya tadi ke dalam EU-nya outdoors, porch dan indoor, teman-teman dapat nilai ini gitu ya. Maka optimal decision-nya masih indoors sampai ke 0, berapa nih? 0,45 ya, masih indoors karena tadi
titik potongnya ada di 0,47, lalu Porsche sampai 0,85, padahal di sana 0,87 ya, karena di sini cutting point-nya adalah 0,05 dan selanjutnya adalah outdoors. Gitu ya. Bisa juga pakai certainty equivalent-nya gitu. Certainty equivalent-nya di sini bisa didapetin dari salah satunya adalah melibatkan fungsi tertentu. Jadi as a function gitu, fungsi tertentu. Misal contohnya fungsinya adalah inverse gitu ya, utility-nya adalah certainty equivalent-nya adalah inverse gitu ya. Jadi bisa inverse-nya utility, maka teman-teman bisa dapetin certainty equivalent-nya. Nah, ini untuk si sensitivitas si Kim. Nah, selanjutnya adalah tentang analisis sensitivitas si Jane. Teman-teman masih ingat bahwa Jane ini punya attitude sebagai risk netral, gitu ya. Nah, kalau untuk risk netral, kita kembali lagi ke pertemuan sebelumnya. Risk netral kita nggak perlu ngomongin tentang utilitas, karena utilitas akan sama dengan dolar value-nya, dolarnya ya. Jadi kita tinggal di sini bukan utilitas, kita masukkan saja dolarnya atau pakai EMV-nya. Sama dengan kasusnya si Kim, kita masukkan nilai probabilitasnya Sani sebagai P dan probabilitas Reni adalah 1 minus P. Kita tinggal cari EMV-nya gitu ya. P kali 100 ditambah 1 minus P kali 0, maka dapatnya adalah 100P. Gitu juga dengan Porsche, P kali 90 ditambah 1 minus P kali 20, akan dapat 20 plus 70P untuk utility Porsche dan gitu untuk indoor. P kali 40 ditambah 1 minus P dikali 50. Kalian akan dapetin untuk yang indoor gitu. Masukkan dengan sama plot grafik antara probability dengan certainty equivalent, karena di sini kita nggak ngomongin tentang utility lagi karena di sini Jane adalah risk netral. Plotkan saja gitu ya. Nah, titik potongnya antara masing-masing, contohnya indoor sama Porsche, di sini adalah titik potongnya. Itu juga Porsche dengan outdoor, di sini adalah titik potongnya. Begitu juga dengan free clairvoyance, kalau teman-teman hitung nanti free clairvoyance-nya juga akan mendapatkan nilai ini, 50 plus 50P adalah utility-nya gitu ya, atau certainty equivalent-nya gitu ya. Nah, pada titik-titik ini maka pada titik-titik probabilitas ini, maka keputusan Jane akan berubah. Di sini kalau teman-teman dapetin gitu, kalau menghitung titik potongnya misal indoors, di sini titik potongnya berapa? Dapatnya dari 50 minus 10P disama dengankan 20 plus 70P gitu ya. Maka akan dapetin nilai P-nya ini. Kalau teman-teman hitung akan dapetin P-nya adalah 0,375 gitu ya. Begitu juga dengan Porsche dan outdoor. Di titik ini, kalau teman-teman hitung 100P sama dengan 20 plus 70P, maka akan ketemu P berapa? Yaitu 0,667. Maka setelah 0,667, Jane akan berubah menjadi outdoors. Anyway, kita bisa lihat, ternyata ketika ngomongin analisis sensitivitas, probabilitas antara naik turunnya probabilitas antara Kim sama Jane itu bisa berbeda ya decision-nya. Jadi Kim baru mengubah decision-nya ketika probabilitas Sunny-nya lebih dari 0,47, sedangkan Jane di atas 0,375 saja dia akan berubah decision-nya menjadi Porsche gitu ya. Gitu aja untuk analisis sensitivitas. Ini adalah salah satu materi yang dibawakan oleh Prof. Poh Kim Leng dari NUS. Begitu aja untuk analisis sensitivitas. Kita ketemu lagi untuk materi teori gugusan selanjutnya.